Kali ini kita akan mengaplikasikan statistik Bose-Einstein untuk menghitung kapasitas panas gas fonon kristal. Apa itu gas fonon? Ini nggak tipe ya, bukan foton, bukan. Tapi memang namanya gas fonon. Nah, apa itu fonon? Nah, jadi kita tahu bahwa dalam kristal itu atom-atom penyusunnya itu bervibrasi gitu. Nah, apabila ditinjau dalam mekanika kuantum, energi vibrasi dari atom penyusun kristal itu terkuantisasi dengan energi En-nya itu sama dengan N plus setengah H per omega. Nah, ini ketika bergetar satu dimensi ya. Kalau misalkan 3 dimensi kan ada 3 bilangan kuantum di sini. Nah, kuantisasi getaran atom pada kristal itu disebut sebagai fonon gitu. Jadi fonon itu dia kuantisasi getaran atom ini dengan energi E sama dengan N plus setengah H per omega. Nah, karena foton ini tidak konstan, maka distribusi fonon tidak konstan, maka distribusi fonon itu sama dengan distribusi foton, karena fonon itu energinya bisa diserap oleh atom-atom yang bergetar ini. Nah, jadi distribusi fotonnya atau distribusi fononnya itu kan sama dengan distribusi foton, yaitu NK sama dengan GK per E pangkat E per KT minus 1. Dan juga energi total gas fononnya U sama dengan jumlahan dari GK dikalikan H per omega, karena masing-masing energinya adalah H per omega per E pangkat H per omega per KT minus 1. Yang lain adalah integral dari G omega H per omega d omega per E pangkat H per omega per KT minus 1. Nah, kapasitas panasnya didefinisikan CV itu sama dengan DU per DT pada V konstan gitu ya. Yang lain adalah DDT dari integral G omega H per omega per E pangkat H per omega per KT minus 1. Kalau bingung G omega ini apa dan apa hubungannya dengan GK gitu ya. Jadi GK itu kan sama dengan bla 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 GK ya. GK ini. GK kan sama dengan bla 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 kotak ini, terus ada misalkan ada DE. Nah, DE ini kita juga bisa ubah menjadi D omega gitu kan, karena itu kan H per omega, dan di sini ini yang kita cari. Ini yang kita nggak tahu, dan kita definisikan kotak ini sebagai G omega. Jadi hubungannya seperti itu. Nah, jadi kita turunkan integral ini, dan karena G omega ini hanya bergantung terhadap omega gitu kan, jadi yang mengandung suhu itu hanyalah yang ini H per omega per E pangkat H per omega per KT minus 1. Karena ini kita bisa keluarkan dari turunan, kita hanya perlu menurunkan suku yang ada di dalam kurung ini. Nah, jadi untuk menurunkan ini kita misalkan Y sama dengan H per omega per KT, dan juga DDT-nya adalah DDY DYDT. Tak lain adalah minus H per omega per KT kuadrat DIDY. Nah, dengan demikian DDT dari ini itu sama dengan DDT dari 1 per E pangkat Y minus 1, tidak lain adalah minus H per omega per KT kuadrat DDY dari 1 per E pangkat Y minus 1. Nah, ini turunannya adalah E pangkat minus Y per E pangkat Y minus 1 kuadrat ini. Ini kita bisa gunakan U per V ya, U aksen V minus UV aksen per V kuadrat. Nah, kita kembalikan nih Y-nya dan kita dapatkan hubungan seperti ini. Nah, dengan demikian kapasitas panas dari kristalnya itu adalah integral dari G omega dikalikan ini. Nah, gitu. Diintegralkan terhadap omega. Nah, sekarang salah satu model untuk mencari tahu G omega, atau ya bukan mencari tahu ya, mendeskripsikan G omega itu adalah model Einstein, di mana untuk mencari kapasitas panas kristal, Einstein itu mengusulkan bahwa sebuah model bahwa fonon itu berosilasi dengan karakteristik sama, yaitu omeganya itu sama di semua sistem, semua gas fonon itu memiliki omega yang sama. Jadi
G omega-nya itu adalah N besar dikalikan delta omega minus omega 0. Jadi satu-satunya kan G omega itu menunjukkan jumlah keadaan pada tingkat energi atau ini adalah jumlah keadaan frekuensi gitu. Jadi semua sistem itu nggak ada yang menempati keadaan selain omega 0 gitu. Jadi semua sistem itu berada di omega 0 ini. Ini makna fisis dari model Einstein. Nah, karena model Einstein kita bisa dapatkan kapasitas panas kristalnya CV sama dengan H bar kuadrat per KT kuadrat integral dari N delta omega minus omega 0 E pangkat H bar omega per KT per E pangkat H bar omega per KT minus 1 kuadrat omega kuadrat d omega. Tidak lain adalah karena fungsi delta itu dia bersifat mencumplik. Jadi ya omega di sini itu menjadi omega 0 semua gitu. Nah, karena kristal itu dia bergerak 3 dimensi, maka terdapat 3 arah getar fonon. Jadi seperti tadi ya, misalkan ini atomnya itu kan dia bisa bergetar atas bawah gitu kan, atas bawah terus kanan kiri terus depan belakang gitu kan. Jadi ada 3 arah getar gas fonon. Nah, dengan demikian kapasitas panasnya itu kita kalikan 3 seperti ini. Nah, kita tinjau kasus-kasus ekstrim ketika suhunya itu mendekati 0. Nah, ketika suhu mendekati 0 itu E pangkat H bar omega 0 per KT itu jauh lebih besar daripada 1 karena ini kan seperti 0 gitu kan, berarti kan ini E pangkat tak hingga gitu. E pangkat tak hingga itu kan ya jauh lebih besar daripada 1. Nah, dengan demikian E pangkat H bar omega per KT minus 1 itu bisa didekati menjadi E pangkat H bar omega 0 per KT. Jadi satunya ini hilang. Dengan demikian kapasitas panasnya itu menjadi CV sama dengan 3N H bar kuadrat omega 0 kuadrat per KT kuadrat E pangkat H bar omega 0 per KT. Nah, ketika T mendekati ini harusnya tak hingga gitu ya. Oh, ini iya benar sih. Ketika T mendekati 0, suku E pangkat H bar omega 0 per KT itu akan lebih cepat turun ketimbang naiknya seperti kuadrat. Ini kan ketika 0 itu kan dia akan naik gitu. Dan ini akan turun gitu. Nah, kira-kira mana yang lebih cepat? Ini kan balapan nih. Nah, ternyata eksponensial itu jauh lebih cepat ketimbang kuadrat gitu loh. Nah, dengan demikian ketika mendekati 0 itu nilai CV itu juga mendekati 0. Nah, sekarang untuk kasus T mendekati tak hingga, H bar omega 0 per KT itu mendekati 0. Nah, dengan demikian suku eksponensialnya itu bisa didekati dengan Dirac Taylor. Itu E pangkat H bar omega 0 per KT itu mendekati 1 plus H bar omega 0 per KT. Kita ambil satu suku aja. Nah, dengan demikian kapasitas panasnya itu dapat didekati seperti ini. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Nah, gitu kan. Dan ini kita ambil ini tuh nilainya sangat kecil gitu. Sangat kecil. 0 gitu. Nah, dengan demikian ya kita bisa dekati hanya suku ini aja, H bar omega KT per H bar omega 0 kuadrat. Ini bisa saling mencoret dan hasilnya adalah 3NK. Karena NK itu adalah N itu adalah jumlah molnya ya, jumlah molekul molnya, dan Na itu adalah bilangan Avogadro, dan K itu adalah konstanta Boltzmann ya. Maka Na kali K itu tidak lain adalah konstanta gas ideal di sini ya. Nah, jadi ketika nilainya sangat besar itu ternyata CV-nya itu konstan yaitu 3NF. Nah, model Einstein ini dapat menjelaskan kebergantungan kapasitas panas dengan suhu. Model Einstein juga dapat memverifikasi ketika suhu tinggi kapasitas panasnya itu konstan. Nah, ini sesuai dengan hukum dulang petit maupun apa yang didapatkan dari hasil eksperimen gitu. Jadi
Ini ya terlihat bahwa di waktu yang sangat besar itu hasil eksperimen dan model Einstein itu sama gitu. Tapi model Einstein itu gagal merumuskan kapasitas panas pada suhu rendah di sini. Karena pada suhu rendah kapasitas panas itu berubah dalam fungsi pangkat 3, sedangkan pada Einstein itu ada suku eksponensialnya kan. Ada eksponensial minus terus dibagi dengan T kuadrat gitu. Nah ini menyimpang nih dari hasil eksperimen ternyata. Nah untuk merumuskan itu Debye mengusulkan model lain. Jadi dalam model Einstein itu anggapan bahwa fonon memiliki frekuensi sama dipilih untuk memudahkan perhitungan semata. Jadi nggak ada alasan khusus untuk itu. Ya karena Einstein juga nggak pernah meneliti, ya nggak pernah melihat bagaimana frekuensi di dalam belum ada mikroskop elektron. Bahkan mikroskop elektron pun nggak bisa. Nah, meski begitu, model Einstein itu berhasil memprediksi kapasitas panas untuk suhu tinggi. Nah, dan gagal pada suhu rendah. Untuk menyelesaikan persoalan itu, maka frekuensi fonon itu pastilah tidak konstan. Karena kalau konstan itu gagal seperti Einstein tadi. Model Debye itu mengambil anggapan bahwa frekuensi fonon itu bergerak kuadratik, namun hanya dibolehkan sampai frekuensi tertentu gitu. Jadi G omeganya frekuensi yang dapat ditempati oleh sistem itu dari 0 sampai omega 0 ini nggak bisa semakin jauh ke sana ya, karena kita nggak pernah dong lihat atau dengan frekuensi tak hingga gitu kan. Jadi kan itu cepet banget tuh, tak hingga bisa meledak gitu kan, nggak pernah gitu kan. Jadi harus dibatasi. Nah jadi G omeganya itu adalah C omega kuadrat dengan C itu adalah sebuah konstanta yang perlu kita cari ketika omega itu kurang dari omega maksimum, dan 0 ketika omeganya itu lebih besar dari omega maksimum. Jadi ini kuadratik tapi dibatasi sampai omega maksimum. Jadi misalkan terdapat N besar atom dalam kristal dan setiap atom itu memiliki 3 arah getar fonon, maka totalnya itu pastilah 3N besar fonon. Dengan demikian 3N besar fonon itu adalah jumlahan dari GK itu kan. Jumlah dari GK itu kan adalah integral dari G omega ini dari 0 sampai tak hingga. Kenapa kita integralkan 0 sampai tak hingga? Ya terserah, karena ini adalah semua frekuensi yang mungkin, meskipun di tak hingga dari WM sampai dari omega M sampai tak hingga itu nilainya 0, dan integral kita yang nggak 0 itu menyisakan integral dari 0 sampai omega M. Itu. Ini adalah C dikalikan omega M pangkat 3 per 3, dan kita dapatkan nilai C-nya adalah 9M besar per omega M pangkat 3. Nah, kapasitas panas kristal itu adalah CV sama dengan H bar kuadrat per KT kuadrat integral dari G omega E pangkat H bar omega per KT per E pangkat H bar omega per KT minus 1 kuadrat omega kuadrat di omega kuadrat di omega. Ini yang kita turunkan tadi ya. Nah, integral kita hanya dari 0 sampai omega M, enggak dari 0 sampai tak hingga, karena ya G omeganya omega kuadrat dikalikan C ini ya, itu hanya berlaku sampai omega M. Untuk menyelesaikan integral, misalkan kita ambil X sama dengan H bar omega per KT, maka omeganya itu adalah KTX per H bar, dan di omeganya itu adalah KT per H bar DX. Dengan demikian CV-nya itu adalah 9N besar H bar kuadrat per omega M pangkat 3 KT kuadrat dikalikan KT per H bar pangkat 5 integral dari 0 sampai H bar omega M per KT E pangkat X, X pangkat 4 DX per E pangkat X minus 1 kuadrat. Tidak lain adalah seperti ini. Nah, untuk mempermudah, ini kan T, ini kan KT per H bar omega M. Ini kita definisikan suhu Debye, temperatur Debye itu adalah ini. Nah, ini H bar omega M per K. D
kita bisa dapatkan CV-nya itu adalah 9 NKT pangkat 3 per TD pangkat 3 integral dari 0 sampai TD per T E pangkat X, X pangkat 4 dx per E pangkat X minus 1 kuadrat. Nah, ketika T mendekati 0, T mendekati 0 itu kan berarti TD per T itu mendekati tak hingga. Dengan demikian, CV-nya itu seperti ini. Nah, hasil integral ini itu bisa didekati dengan numerik ya. Ya, lagi-lagi numerik. Yang hasilnya itu mendekati pi kuadrat per 15. Dengan demikian, kapasitas panas pada suhu rendahnya CV itu mendekati 9 pi kuadrat per NK per 15 TD pangkat 3 dikalikan T pangkat 3. Nah, persamaan ini sesuai dengan hasil eksperimen yang menunjukkan pada suhu rendah kapasitas panasnya itu berubah sebesar T pangkat 3 gitu. Dan juga ketika T mendekati 0, mendekati tak hingga, E pangkat X minus 1 itu bisa didekati X gitu kan, karena E pangkat X itu kan 1 plus X gitu ya, karena dikurangi X, dikurangi 1 itu bisa didekati menjadi X. Dan juga E pangkat X itu kan mendekati 1 gitu ya, E pangkat X, karena X-nya itu ini ya, seperti itu, bergantung terhadap seperti. Jadi E pangkat X itu kan jadi E pangkat 0 gitu ya. Nah, dengan demikian CV-nya itu adalah 9 NK T per TD pangkat 3 integral dari 0 sampai TD per T X pangkat 4 per X kuadrat dx. Nah, ini yang lain adalah 9 NKT pangkat 3 per TD pangkat 3. Hasil ini kan X kuadrat nih, integral dari X kuadrat adalah sepertiga, batas atasnya adalah TD pangkat 3 per T pangkat 3. Ini bisa saling mencoret ya. Dan kita dapatkan yaitu 3NK atau 3NF. Nah, pada suhu tinggi itu hasilnya itu juga sama dengan model Einstein gitu. Jadi ini kalau Einstein itu gagal memprediksi di bagian suhu rendah. Nah, di sini dB hasil perhitungannya itu sama persis dengan hasil eksperimen gitu. Pada suhu rendah dan juga pada suhu tinggi itu juga sesuai dengan model Einstein dan juga model hasil eksperimen.